Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Pondok Excel. Masih di cara mudah membuat aplikasi buku induk sederhana dalam format madrasah aliyah. Pertemuan sesi kedua ini subtemanya adalah membuat halaman nilai rapot atau nilai kelas. Bagi teman-teman yang belum berkunjung ke sesi 1 yaitu membuat halaman identitas, silakan untuk berkunjung dulu agar materinya tidak terputus. Nanti alamatnya ada di deskripsi ya. Langsung saja supaya tidak banyak menyita waktu, kita buka file Excel yang kita simpan pada sesi sebelumnya ya. Nah, ini kita baru mengerjakan sampai halaman identitas ini ya. Tapi sebelumnya di sini ada yang ketinggalan dan ada sedikit perubahan. Yang pertama ini adalah huruf Romawi ya. Dari 1 sampai 4 kita posisinya belum diketengahkan ya atau disenterkan. Langsung saja kita senterkan posisinya. Caranya ya diklik saja di Romawi 1, kemudian scroll ke bawah, tekan shift di keyboard, kemudian baru klik Romawi 4-nya. Ya, senterkan di sini saja, lalu di middlekan. Kemudian di sini juga ada titik 2 ya yang belum disenterkan. Kita blok saja. Kemudian kita senterkan sama di sini ya. Nah, kemudian yang kode ijazah ya kita rata kirikan ya supaya posisinya di kiri nanti karena di sini ada seri ijazah ya. Mungkin masing-masing wilayah atau daerah akan berbeda kodenya ya. Kemudian kita hapus saja ini ya. Dan untuk yang ini belum dikasih garis ya, kita pergi saja ke border, kemudian klik yang bagian atas di sini ya. Oke, selanjutnya ini tidak perlu menggunakan kata nilai karena sudah di atas ada di sini, jadi kita hapus saja untuk kata nilai ini ya. Sudah, kemudian kita hapus ini nomor induk madrasah, kita akan pindahkan ke sini, jadi ini dihapus saja. Lalu kita copy saja yang ini ya, di blok ke bawah, di Ctrl C di keyboard, kemudian di enter di sini ya. Nah, ini kita ganti namanya jadi nomor titik ya induk siswa madrasah. Kemudian yang ini juga sama ya, kita rubah NO nomor induk siswa nasional. Nah, itu nanti nomor induknya di sini, kemudian untuk madrasahnya, kemudian untuk nasional di sini ya. Maaf, ini kita besarkan. Nah, kemudian tantangannya kita geser ke bawah ya, di copy saja. Lalu kita enter di sini. Yang atas ini hapus. Kemudian garis yang ini kita hapus. Garis yang tengah itu. Caranya pergi ke border, kemudian ke more ya. Kemudian nanti posisi garis yang ada di sini dihapus ya. Nah, ini dihilangkan saja. Kemudian klik OK. Nah, posisinya sudah seperti ini ya. Nanti kalau di preview ini akan nampak, kita lihat saja ya. Nah, ini ya. Jadi kalau di print out juga ini akan kelihatan. Ya, kalau di sini kan tidak menempel ya pada garis ya. Selanjutnya ada hal yang menarik yaitu di jenis huruf. Kemarin saya sudah mengeksplor ya. Jenis huruf ternyata ada yang lebih tegas dari jenis huruf Arial. Ya, yaitu Band-Script ya. Teman-teman silakan merubah atau tidak, tapi saya sarankan untuk merubahnya karena huruf ini lebih tegas ya. Blok saja di sini untuk merubahnya ya. Kemudian pergi ke jenis huruf. Nah, jenis hurufnya namanya ini nih, Band-Script semi-like semicolon ya. Kita klik saja. Nah, ini kelihatan hurufnya lebih tegas ya jenis hurufnya. Nah, dan semuanya nanti sama akan menggunakan jenis huruf ini ya, karena ini lebih tegas. Kemudian ini kita bold saja ya, yang judul-judul seperti ini ya. Kemudian ini juga sama, kita blok semuanya, kita bold ya.
yang judul-judul ini aja. Kemudian yang ini, nah sudah seperti ini ya. Jadi nampak kelihatan huruf-hurufnya itu lebih tegas ya. Nah itu untuk perubahannya ya, kita simpan dulu ya. Selanjutnya kita akan membuat atau membuka halaman baru untuk membuat halaman nilai kelas atau nilai rapot ya. Kita klik tanda plus di sini ya, akan muncul baru. Karena saya sudah ya, saya akan hapus saja yang 3 ini karena saya sudah membukanya. Nah ini seperti biasa, ini untuk halaman nilai rapot ya, kita rubah dulu nama sheet ini ya menjadi nilai rapot, double klik atau klik kanan di rename ya. Kita rubah menjadi nilai rapot. Nah, selanjutnya kita akan merubah besaran kolom dan tinggi baris ya. Saya sudah membuat di sini untuk besar-besaran kolomnya ya. Maaf. Dari AB ya, dari A sampai AB saya membuatnya. Kita munculkan dulu. Nah ini nanti besaran kolomnya seperti ini ya. Nah, tapi karena tidak tampak dalam satu jendela, kita kecilkan dulu saja ya, biar nampak dalam satu jendela. Kita buat 6 saja. Nah, jadi semuanya tampak dalam satu tampilan atau satu jendela. Nah, sekarang kita akan merubah masing-masing kolom ini sesuai dengan besaran yang ada di bawah sini ya. Oke, saya akan merubah dulu kolom A ya, klik seperti biasa ke home, kemudian ke format, kemudian ke kolom byte untuk merubah kolom ya. Untuk yang kolom A ini 0,83 ya. Klik OK atau enter. Kemudian di sini ada yang banyak yang sama ya, yaitu 2,71, banyak yang sama. Di B kita klik. Kemudian sekaligus saja, jangan satu-satu ya. Tekan Ctrl di keyboard, yang samanya kita klik. Nah, kolom H, G dan H sama ya. Klik di G, tekan Ctrl di keyboard, klik di G, geser ke H ya. Kemudian J dan K sama, masih tekan Ctrl di keyboard, klik di J, geser ke K. N sampai O ya, klik aja. Kemudian key R dan U, Q ya, Q, W, dan AAB ya. Kalau sudah terblok semuanya, kita pergi ke format ya, ke kolom, kemudian ganti menjadi 2,71. Klik OK, maka semuanya akan berubah. Kemudian kolom C ya, besarannya 10,86. Ke format ya, kalau sudah di home ya, kita ganti menjadi 10,86. Oke. Kemudian kolom D 6,71. 6,71. Klik OK. Kolom D, E maksudnya besarannya 8. Kolom ketik angka 8. Nah, kemudian ini 1,29 juga ada 3 kalau nggak salah. Klik saja di F, ini 129, tekan Ctrl di keyboard. Kemudian yang ini ya 1,29, kemudian T ya ada 3. Kita pergi ke format, ke kolom, kemudian ketik 1,29 ya. Klik OK. Nah, kemudian ada yang besarannya 2 ya. Di I, klik I, kemudian tekan Ctrl di L, kemudian di P, di S, dan W juga Z ya. Pergi ke format, kolom, ketik angka 2. Oke, nah sudah. Selanjutnya kita hapus dulu karena sudah ya. Ini takut mengganggu nantinya. Nah, untuk besaran baris itu hampir rata-rata semuanya sama, semuanya 15 besarannya atau default ya. Kita munculkan dulu saja. Nah, ini yang tidak diisi berarti itu default ya, ukurannya 15. Kita rubah saja, kita dekatkan dulu agar kelihatan di baris-baris mananya. Nah, ini ada nilai yang 24 baris ke-14 ya. Kemudian tekan Ctrl seperti biasa di keyboard.
Ini posisinya di 22, klik 22 ya. Kita rubah dulu menjadi 24 ya. Untuk row di sini, untuk baris ya. 24, rubah menjadi 4, klik OK. Kemudian ini yang besaran 3 di angka 2, di baris 2 maksudnya, scroll ke bawah, klik Ctrl di keyboard, ada di 39, baris 39, kemudian baris 48, baris 53, 57, kemudian 63 ya. Sudah tidak ada lagi, pergi ke format ya, ke row, kemudian ketik 3. Oke, nah sudah besarannya sudah seperti itu ya. Kita hapus dulu, ini takut mengganggu. Oke, nah ini untuk format halaman nilai rapot atau nilai kelas ya. Nah sekarang kita isikan dulu format-format yang ada di halaman nilai rapot ini ya. Saya akan munculkan dulu karena saya sudah mengetiknya ya. Nah seperti ini. Seperti biasa nanti saya akan mengklik pada kata-kata di sini ya. Teman-teman lihat di posisi selnya ya. Misalnya peminatan berarti di B4 ya. Agar lebih mudah lagi nanti saya akan munculkan dulu dengan bantuan yang ini ya. Nah ini udah kelihatan posisinya ya. Yang dilihatnya yang siku-siku ke arah kiri ya. Ini berarti peminatan ada di B4 ya. Kemudian nomor di B5, kemudian nomor ini adalah nomor induk, kemudian nomor urut ini ada di B6, mapel ada di C6 ya. Selanjutnya saya akan close audio. Silakan perhatikan posisi selnya ya, dan tayangannya akan sedikit dipercepat. Nah baik teman-teman, kalau sudah mengetik instrumen-instrumen atau teks-teks yang ada di sini ya, kita akan merapikannya dulu ya. Yang pertama kita akan mensenterkan ini tahun angkatan ya. Kita blok dari F ke L ya. Kemudian kita ke home, kemudian senterkan di sini. Karena ini dari beberapa sel ya. Senterkan di sini, kemudian di middlekan. Sama yang kelas juga di blok ya. Dari F sama ke L, kemudian di senterkan di sini, di middlekan. Kemudian sama semester juga di blok di sini, di middlekan ya. Nanti untuk satu Romawi kita blok sampai sini, center di middlekan ya. Satu Romawi dari G sampai I ya. Kemudian dua Romawi ini semester 2 maksudnya. Ini semester 1, ini semester 2. Kita blok sampai ke L. Kita senterkan di sini ya, kita middlekan. Kemudian untuk ini KKM kita tarik sampai ini ya. Dari F ya, dari F6 sampai F8 kita tarik, kemudian kita senterkan di sini. Kemudian sebelum ini kita klik dulu di sini ya, ini untuk posisinya agar berdiri KKM ini ya. Kita klik ini ya. Kemudian pergi ke sini posisinya supaya teks ini berdiri ya. Oke. Kemudian kita ke middlekan. Untuk
Ini maksudnya psikomotor, kognitif, dan sikap ya. Kita blok satu ke bawah ya. Kemudian kita centerkan, kita middlekan. Sama ini juga untuk K. Kita centerkan, kita middlekan. Kemudian S, kita centerkan, kita middlekan ya. Nah ini karena posisinya sama, kita tinggal format di blok ya. Untuk PKS ini di blok, kita format ke format painter. Kemudian kita seret ke sini ya. Dari J7 ke L8 dilepas, maka semuanya akan sama ya. Kemudian kita blok ini ya untuk menyamakan posisi yang ini dengan ini ya. Posisi semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti sama seperti ini. Kita pergi ke format point painter ya. Kemudian kita blok dari M3 ya sampai ke Z7 ya. Kemudian maksudnya Z8 kemudian dilepas. Maka ini akan sama posisinya ya. Agar tidak satu-satu gitu maksudnya. Kemudian nilai UM ini kita blok ya. Dari AA3 ke AB4 ya. Kemudian kita centerkan ya. Kemudian kita middlekan untuk nilai UM. Nah, untuk nilai ini kita blok dari AA5 ke 8 ya, ke AA8, kemudian kita centerkan, sama posisinya kita berdirikan, kita pergi ke ini ya, alignment, klik di sini, kemudian untuk teks kita berdirikan, oke, kemudian di middlekan ya, karena ini sama posisinya, kita langsung saja di format painter, kemudian tinggal klik di AB5 nya ya. Oke, maka posisinya akan sama. Oke, kalau sudah kita akan membuat garis-garis dulu ya. Kita blok dari F atau dari semester 1 dan 2 ini ya. Ini tahun angkatan, kita tarik ke bawah sampai ini keterangan lulus ya. Atau 52 sampai garis 52 ya. Kemudian kita pergi ke border, kemudian klik all borders ya. Oke, maka semuanya akan bergaris ya, itu. Kemudian ini ya, peminatan kita pakai kotak saja. Klik di sini, kita pakai kotak. Nah, untuk nomor untuk nomor kita tarik dari B6 ke B8, kemudian kita centerkan dulu ya, kemudian dimiddlekan. Kemudian mata pelajaran dari C6 ya, tarik atau di blok ke E8 ya. Kita centerkan di sini, kita middlekan. Nah, itu sudah. Kemudian kita kasih kotak di sini ya. Oke, semuanya. Kemudian ini kita kasih kotak sampai sini. Ya, sampai ke naik kelas atau 52 ya. Oke. Seperti itu. Ya, kemudian yang ini yang umum kita kasih kotak di sini. Nanti di sini ada sebagian yang dihilangkan ya. Kemudian kelompok B kasih kotak. Kemudian kelompok C ini juga dikasih kotak. Kelompok C lintas minat dikasih kotak. Kemudian jumlah nilai di blok sampai sini. Kasih kotak rata-rata ya. Kemudian pengembangan diri dan eskul ya. Kita centerkan ya, dari sini kita blok dari B40 sampai C43, kemudian kita centerkan, kita middlekan, kemudian posisi apa ya, kata-katanya ada agar ada di atas dan di bawah, kita pergi saja ke sini. Nah, kemudian centang yang wrap text ya, sehingga posisinya seperti ini, kemudian rata kirikan ya. Untuk kepedean juga sama ya, kita blok dari B44 sampai C47 ya, kemudian centerkan, rata kena ya. Kemudian yang ini sama ketidakhadiran, kita blok dari B49 ke C51 ya, kita centerkan, kita middlekan, posisinya juga sama, kita pergi saja ke panah ini ya. Nah, untuk text control ya, kemudian rata kiri ya. Nah, itu
Nah, di sini juga dikasih kotak saja. Baik, nah posisinya seperti ini. Kemudian yang bawah ini ya, untuk pemisah yang kecil ini kita tarik ke sini saja, kita kasih kotak ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ini maaf, yang seharusnya yang ini dihilangkan ya. Kita pergi ke border ya, jadi hilangkan yang itu, kemudian ini juga dihilangkan. Nah, posisinya seperti ini. Nah, nanti ini kita tambah saja garis atas dan garis bawah. Oke, seperti itu. Kemudian naik dan tidak naik ini kita juga dikasih kotak sampai sini ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan merubah ukuran. Kalau jenis huruf tadi kita blok saja, kemudian pergi ke jenis huruf ya. Kalau ukuran tetap saja kita menggunakan yang ini ya. Cuma jangan di bold aja. Nanti ada yang perlu di bold, ada yang tidak. Nah, kemudian kita rubah ukuran dulu ya. Pergi ke page layout, kemudian ke margin, ke custom. Nah, ini rubah menjadi 1,5 yang kirinya. Yang bawah 0,5, yang kiri kita nolkan saja, kemudian yang atas 1,5 ya, maaf. Kemudian page-nya ini ukurannya legal, atau yang sudah membuat F4 silakan klik saja F4. Bagi yang belum menonton tutorial mengenai cara merubah kertas, ukuran kertas sendiri ya, silakan untuk menonton dulu ya. Nah, kemudian adjust itu kita buat 95 ya. Kemudian orientasi portrait, kemudian setelah itu klik OK. Nah, maka sudah seperti ini untuk catatan kita preview ya. Untuk nilai kelas formatnya seperti ini ya. Nanti di sini untuk mapel-mapel ya. Untuk mapel-mapel nanti kita akan linkkan dengan menu utama. Nah, setelah ini nanti kita akan membuat menu utama, kemudian ke menu halaman semester ya. Oke teman-teman, ini dulu ada yang terlewat ya. Kita blok saja sampai sini ya. Kemudian kasih garis yang ini ya, yang left border ya. Kemudian untuk yang ini kita senterkan saja ya, untuk nomor urut ini kita senterkan. Di sini belum kasih kotak, lupa sampai sini ya. Nah, seperti itu. Yang ini kita hilangkan dulu ya. Kita blok dari sini, dari F sampai ke AA ya. Kita pergi ke more border ya. Karena ini hilangkan yang garis di sini. Oke, karena sama kita tinggal blok saja. Pergi ke format painter. Ini kita disapu saja. Kemudian sama yang ini juga. Sama yang lintas minat juga. Ya. Nah, ini masih ada di pojokan, berarti ada di tengah posisinya. Kita ke tadi. Nah, ini jadi nanti posisinya seperti ini ya. Ini mapel nanti di sini akan dilingkan dengan halaman menu ya. Ini kita sama ya, kita buat kotak di sini ya. Kemudian ini juga sama. Nah, jadi posisinya seperti itu. Jangan lupa kita simpan dulu ya, agar tidak hilang pekerjaan kita. Oke, saya rasa mungkin sudah cukup sampai di sini dulu untuk membuat halaman nilai rapot. Nanti sesi berikutnya adalah membuat halaman menu, kemudian membuat halaman nilai semester. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.